Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kabupaten Batanghari dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ridwan Ciwan dalam acara Tempoyak, tempat obrolan halayak. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siap. Langsung kepala atau inspektur Kabupaten Batanghari pada OPD Inspektorat Kabupaten Batanghari. Sebelum mungkin memulai kegiatan ini, mungkin warga Kabupaten Batanghari masih ingin kenal lebih dekat, Pak. Lebih dekat dengan tak kenal Pak kata saya gitu ya. Benar, Pak. Yang biasa dipanggil Pak Derokim. Pak D. Biasa panggil Pak D. Oke, Pak, boleh kami persilakan untuk perkenalan diri dulu, Pak. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk masyarakat Batanghari. Terima kasih atas kesempatannya, Dinas Komunikasi Daerah. Kami dari Inspektorat Kabupaten Batanghari sebelumnya izin memperkenalkan diri. Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari adalah institusi yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Batanghari, atau lebih dikenal dengan APIP kami. Nah, jadi di Inspektorat Daerah sendiri, bidang tugasnya seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan itu ada kewenangan kami untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan, termasuk menerima pendelegasian pengawasan dari instansi-instansi lain. Nah, perkenalkan dulu diri saya selaku Inspektur Daerah Muhammad Rokim, dan saya sudah bekerja di Batanghari ini sudah cukup lama sebenarnya. Tapi untuk di Inspektor sendiri, Mas, saya tahun 2023, alhamdulillah dapat amanah, dapat mandat selaku Inspektur Daerah, mengemandoi beberapa jabatan yang ada di Inspektorat sendiri. Ada berapa bidang, Pak, di Inspektor? Di Inspektorat itu agak berbeda dengan SKPD lain, karena masih kalau di SKPD lain bidangnya itu ada urusan-urusannya masing-masing. Kalau kami eselon 3 itu mirip, semuanya sama, hanya dibagi wilayah. Jadi urusannya sama, kemudian pelaksanaan pekerjaannya juga sama, hanya saja yang membedakan wilayah-wilayah binaannya. Dan dibantu oleh supporting staff-nya dari sekretaris. Jadi ada 5 eselon 3, yaitu inspektur pembantu dan 1 sekretaris. Nah, uniknya di Batanghari ini sesuai dengan regulasi yang ada, dulu bukan untuk Batanghari nih, tapi seluruhnya ya, seluruhnya untuk Inspektorat Daerah itu dengan berubahnya PP 18 ke PP 72 itu memungkinkan ya ditambahnya 1 inspektur pembantu, bukan bicara masalah kewilayahan tapi lebih kepada kekhususan. Nah, kekhususannya apa kan gitu pertanyaan. Kok aneh-aneh gitu ada khusus gitu ya. Soalnya beda ya. Kalau wilayah sekali lagi dibagi wilayah 1, 2, 3 dan 4. Dan ini mohon maaf nih, bukan hanya tingkatan ya, bukan diskusi tentang tingkatan atau spesifikasi grade, bukan, tapi lebih kepada pembagian wilayah. Jadi wilayah urusan di Kabupaten Batanghari ini yang diampu oleh beberapa pejabat JPT yang ada di Kabupaten Batanghari, kemudian dibagi untuk pembinaannya, dibagi per wilayah, jadi 4 wilayah. Jadi wilayah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kekhususan tadi, inilah yang topik yang kita diskusikan ini. Karena beliau Irsus ya, Irban Pembantu Khusus ya, Irban Pembantu Khusus ya. Tugasnya yaitu tadi, diantaranya ada reformasi birokrasi, pembinaan pengawalan reformasi birokrasi, dan korupsi. Nah, gratifikasi bagian dari korupsi itu sendiri. Jadi mungkin di awal dari gratifikasi bisa larinya ke korupsi. Nah, itu ya. Peran besarnya kan korupsi itu kan menerima sesuatu di luar ketentuan. Nah, kalau gratifikasi penerimaan atau pemberian yang diberikan baik kepada pemberi pelayanan maupun penerima manfaat pelayanan itu sendiri. Jadi sama-sama. Makanya kan dari di KUHP itu bagi yang menerima maupun yang beri sama hukumannya. Sama hukumannya. Oke, sudah mulai khusus nih. Ini khusus nih ya. Jadi sudah mulai ketemu khusus untuk
untuk perkenalan inspektorat ini seperti apa ya, seperti itulah. Iya. Inilah inspektorat itu. Lebih mungkin kalau masyarakat mungkin lebih tahu lebih ke pengawasan itu, Pak ya. Pengawasan, pembinaan dan pengawasan. Pengawasan itu lebih Bukan penuntutan. Ya. Gitu ya. Membina dan mengawas. Membina dan Itu mengawasi. mungkin warga Kabupaten Batanghari mungkin biar lebih tahu inspektur itu lebih spesifiknya membina dan mengawasi. Mengawasi. OPD yang ada di Kabupaten Batanghari seperti itu, Pak. Siap. Ya. Oke, langsung ke materi mungkin kita, Pak. Ya, materi mungkin yang mesti disampaikan, ada hal khusus yang dibahas kita pada kesempatan kali ini, pada podcast Tempoyak kali ini, kita lebih spesifik untuk membahas apa itu yang namanya gratifikasi, ya Pak ya. Nah, mungkin sebagian warga mungkin tahu, tapi sebagian warga juga mungkin tidak tahu, belum mengenal apa itu gratifikasi. Boleh dijelaskan, Pak, gratifikasi itu apa? Oke. Jadi baik, Mas. Gratifikasi tadi sudah kita singgung di awal ya. Ya, benar. Jadi memberi, menerima sesuatu di luar ketentuan. Baik yang dilakukan oleh pemberi manfaat maupun pemberi pelayanan. Ya. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Nah, makanya untuk anggota masyarakat, khususnya Batanghari ya, kan sudah banyak tuh slogan ataupun maklumat-maklumat pelayanan yang diberikan oleh SKPD pelayanan publik, pelayanan gratis. Ya. Nah, itu sebenarnya implementasi dari gratifikasi itu untuk tidak melakukan gratifikasi. Nah, itu makanya jadi Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 itu kan mengamanahkan itu. Jadi nggak ada pelayanan yang dipungut biaya. Iya, untuk pelayanan publik. Serba gratis ya. Kalau dia memungkinkan atau mewajibkan, dia harus ada regulasinya. Nah, makanya intinya gratifikasi itu adalah memberi sesuatu di luar ketentuannya. Jadi kalau yang diatur dengan ketentuan lain, ada yang mengharuskan dia harus bayar, seperti contohnya ada tarif, pasti terpampang di situ. Benar. Nah, ada yang Rp1.000, satu surat 3.000 dan sebagainya. Pasti dia tercantum. Nah, kalau tidak ada ketentuannya, itulah gratifikasi. Sederhananya seperti itu. Nah, makanya diharapkan jangan coba-coba. Jangan memulai. Jangan memulai. Iya. Jangan mengiming-imingi atau jangan menarik perhatian pemberi pelayanan untuk berperilaku curang seperti melakukan pungutan di luar ketentuan tadi yang akan berdampak kepada sanksi gratifikasi tadi. Nah, gitu. Itu sebenarnya bahasa sederhananya. Nah, gratifikasi itu sendiri ini ada nih. Makanya saya terima kasih nih diberi kesempatan untuk ini. Jadi bisa menjelaskan nanti gimana sih jika terdapat ya ada perilaku menyimpang dari ketentuan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan, baik oleh pegawai negeri sipil ataupun pemberi pelayanan lainnya, yang memang diatur dengan ketentuan tidak boleh ada biaya yang timbul dari situ. Nah, gitu. Itu terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Diskominfo yang memberikan kesempatan pada kami. Nah, demikian. Ya, itu mungkin penjelasan tentang gratifikasi, Pak. Cuma ada beberapa juga pertanyaan. Mungkin yang pertama, dalam praktiknya kan, masyarakat terkadang memberikan suatu kepada ASN atau pelayanan publik lainnya sebagai bentuk ucapan terima kasih. Terkadang seperti itu, Pak. Terkadang kan, aneh, ini kan, kalau Pak, untuk rokok, kita seperti itu. Terkadang itu kita bingung juga, kan? Nah, bagaimana inspektorat membedakannya, Pak? Pemberian yang wajar dengan gratifikasi yang berpotensi dianggap sebagai suap, gitu, Pak ya? Oke ya, itu membedakannya itu, Pak. Coba bisa dijelaskan itu, Pak. Baik. Nah, ini ya kadang-kadang kita ini kan apalagi kita ini kan ada orang timur ini biasanya kalau sudah diberikan sesuatu pelayanan itu ya ada ucapan-ucapan terima kasih gitu. Benar. Nah, makanya sebenarnya itu nggak boleh, Mas. Sebenarnya. Itu nggak boleh. Di dalam ketentuan nggak boleh. Artinya gini. Makanya itu tadi di awal saya sampaikan, tolong jangan diajarin. Jangan dimulai. Ya? Jangan dimulai. Nah, ini kan yang terjadi kadang-kadang bukan, ya kita gimana ya kalau saya bilang disalahkan yang memberi, loh dia ucapan terima kasih. Maka baik,
ada perbedaan-perbedaan nih. Iya. Ada hadiah, Heeh. ada gratifikasi yang memang tidak boleh, atau gratifikasi yang legal. Yang legal ya salah satunya tadi dia masuk dalam kategori gratifikasi tapi masih diambang pemakluman karena orang timur tadi. Nah, kemudian ada namanya suap, Benar. ada namanya pemerasan. Oke, yang sering terjadi ini kan ini. Tadi jenengan bilang gimana kalau ucapan terima kasih? Nah, Iya, kan itu. gitu. Nah, ini gratifikasi yang sebenarnya dia masuk kategori gratifikasi tetapi tidak wajib dilaporkan. Nah, jadi ada seperti itu. Kemudian ada lagi hadiah. Boleh nggak saya ngasih hadiah ke Pak Inspektur umpamanya? Nah, kan gitu. Kalau tidak ada kaitannya dengan jabatan, no problem. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Iya. Ini kalau ada jabatan, nih contoh nih, Kadis Kominfo ya, Iya. Pak Amir Hamzah. Dia memberikan hadiah kepada inspektur dalam rangka apa? Kan gitu. Kalau dalam rangka acara apa ya, seperti syukuran di rumah kami, ya itu pun ada batasannya. Nah, makanya kami di inspektorat itu sendiri dibatasi nih perilaku-perilaku kami nih. Makanya mohon maaf kalau kadang-kadang diajak keluar yuk rame-rame agak batas-batasi kami kan gitu. Karena itu tadi, agak mikir juga Pak ya, ya. mikir takut Benar, ya, Pak. itu tadi. Masyarakat kan nggak tahu nih. Oh, ini deket-deket nih inspektur dengan si Anu nih pasti ada apa-apanya. Kan sering gitu. Nah, makanya kita membatasi itu ya, yang ada kaitan dengan jabatan itu jelas nggak boleh. Dan kalaupun itu diberikan harus dilaporkan. Nah, kemudian hadiah tadi ya, hadiah itu boleh diberikan, tetapi yang tidak ada kaitan dengan jabatan. Kadis Kominfo boleh nggak ngasih hadiah? Boleh. Dalam rangka apa? Ulang tahun. Tapi tidak dalam masa-masa pemeriksaan. Kalau udah dalam masa-masa pemeriksaan, kami kan ada nih pengawasan pemeriksaan nih dari tanggal sekian. Kita nggak boleh ada hal-hal yang diberikan kepada kami kecuali dokumen atau data untuk itu, Pak, ya? penunjang pelaksanaan pengawasan atau pemeriksaan. Nah, gitu. Kemudian ada lagi nih yang tadi apa, suap ya, suap. Nah, suap itu sesuatu yang diberikan kepada pemberi pelayanan atas kesepakatan. Nah, itu. Wah, ini lebih ini lagi. Wah, ini suap nih. Contoh nih. Ada sesuatu nih. Nah, karena saya nyontohkan yang lain kakek tersinggung ya. Jadi pemeriksaan lah. Nah, ini mudah-mudahan Pak Kadisnya cuman sampaikan salam saya dengan Pak Kadis ini cuma punya contoh ya. Iya. Contoh nih. Pada saat melakukan kawasan nih, kami meriksa nih. Karena ada tujuan tertentu atau pemeriksaan lain, kami lagi meriksa Diskominfo. Dari auditor saya nyampaikan, ini ada potensi temuan nih Pak. Kan gitu. Oke, ada kala kesepakatan. Sepakat nih kedua belah pihak, antara saya dengan Pak Kadis. Ya, sepakat ya, nanti Bapak temuannya segini, tapi Bapak harus ngasih duit saya segini. Yang disetor yang jadi temuan nilainya segini. Nggak boleh. Itu yang sangat dilarang itu. Itu korupsi sudah. Gratifikasi yang masuk sudah mengarah ke korupsi. Sudah korupsi. Makanya frame besarnya adalah korupsi. Krebel-krebelannya yaitu tadi ada suap, ada pemerasan, ada penyalahgunaan wewenang. Nah, itu bagian dari korupsi. Jadi kalau korupsi itu besar sendiri, dan kami di inspektorat seperti yang saya sampaikan tadi sesuai dengan regulasi yang ada, perubahan PP 18 ke 72 itu untuk pencegahan korupsi. Nah, itu mencegah itu. Jangan sampai terjadi. Nah, makanya ada MCP KPK yang kami selaku PIC kabupatennya di inspektorat ya itu tadi. Inilah tindakan-tindakan untuk mencegah. Kemudian itu suap ya. Jadi ada kesepakatan nih. Nah, ada yang lebih parah lagi nih, pemerasan. Pemerasan itu pasti kejahatan penyalahgunaan wewenang nih. Benar. Intinya. Nah, ini contoh lagi nih. Ada pengawasan tadi, pemeriksaan, ada potensi temuan sekian. Oke, kami nggak ini ya, nggak ada kesepakatan dengan penerima manfaat atau yang diberikan pelayanan, nggak ada.
pokoknya udah kamu gini Kak, tak panggil nanti. Ya minimal Pak tiket Pak, terus diminta, itu pemerasan, itu nggak boleh. Oh, iya iya iya. Dan kalau nggak mau ngasih saya ancam nih, apa ini saya buka, itu pemerasan itu. Jadi ancaman dari pemberi pelayanan, itu pemerasan. Kalau suap tadi kan ada kesepakatan nih Ya, kedua belah pihak. Nah, kesepakatan. kalau pemerasan ini sepihak nih. Nah, Oh, itulah penyalahgunaan wewenang itu tadi. berarti pemerasan ada pihak yang dirugikan. Ada pihak yang dirugikan. Nah, itu Itu perbedaan itu ya. perbedaannya. Berarti sama ke konsep awal tadi Pak ya. Konsep awal yang jelas jangan kita mulai dulu Pak ya. Jangan mulai. Oke, warga Batanghari perlu saya ingin mengingatkan juga. Intinya tidak ada lagi yang namanya ya pemberian, inti pelayanan kita semua gratis Pak ya. Gratis. Semua pelayanan kita gratis Kecuali kecuali ada ketentuan lain. ada ketentuan lain. Nah, itu yang harus diingat lagi untuk warga Kabupaten Batanghari. Inspektorat tidak menganjurkan memulai kegiatan tersebut. Bukan tidak menganjurkan, memang dilarang. Tidak membolehkan. Nah, tidak membolehkan untuk memulai hal tersebut. Memulai hal tersebut. Oke, oke Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari, situasi atau pelayanan seperti apa yang menurut Inspektorat yang paling rawan terjadi gratifikasi? Nah, sebenarnya gratifikasi yang sering rawan itu ya di sektor-sektor pelayanan publik. Itu yang rawan itu. Ya itu tadi Mas sebenarnya. Apa ucapan hadiah, ucapan terima kasih karena puas dilayani, ya itu sebenarnya itu masuk di gratifikasi. Cuman itu tadi orang merasa wah nggak apa-apa lah saya gini ya, ini sebenarnya. Makanya kalau ditanya sektor-sektor mana yang lebih dominan nih yang untuk di pemerintah kabupaten, ya secara garis besar di pelayanan publik seperti di rumah sakit, seperti di pendidikan, terus di capil, kan yang langsung ke masyarakat kan gitu. Iya benar-benar. Terus di perizinan, itu ke daerah-daerah rawan. Nah, makanya kami selalu menghimbau untuk teman-teman SKPD pemberi pelayanan itu hati-hati dan buat maklumat yang berisi diantaranya ya kalau memang gratis ya gratis. Kalau memang ada tarifnya ya silakan dicantumkan. Besarannya berapa, kemudian regulasi yang mengaturnya apa, nilainya berapa. Sehingga ada kepastian hukum dari penerima pelayanan tadi. Berapa dia harus membayarkan. Nah, itu sebenarnya. Makanya kalau ditanya tadi sekali lagi saya ulang, mohon maaf, sektor-sektor mana? Yang jelas adalah sektor pelayanan publik. Kemudian jika masyarakat menemukan hal tersebut terjadi di sektor-sektor pelayanan publik, adakah sejenis apakah tempat pengaduan ataukah kontak person atau apa yang bisa dihubungi, apakah dari Inspektorat atau instansi yang lain, Pak? Oke. Nah, ini menarik nih Mas, sebenarnya. Karena tindakan kita ini kan tindakan pencegahan ya. Iya, benar. Maka harus diawali dari kapan itu awal mulainya, kemudian jika ada ditemukan, kan gitu, kemana. Nah, lebih ke prosedur ya Pak? Iya, ke pelaporannya kan? Ya. Kalau kami terus terang aja di Inspektorat sendiri itu kan ada tempat-tempat pelayanan pengaduan yang kami lakukan, ada WBS namanya, kemudian sudah banyak sebenarnya, negara sudah menyiapkan nih saluran-salurannya. Ada laporan SP4N, kan itu. Nah, khusus untuk gratifikasi, itu ada unit pelayanan di kami tuh Pak, UPG. Ya, ada UPG, unit pelayanan, unit pengendalian gratifikasi, mohon maaf, unit pengendalian gratifikasi itu di kami. Nah, itu silahkan dilaporkan ke kami dengan melampirkan dokumen-dokumen lengkap termasuk kronologi singkat. Nah, ya dimasukkan kepada kami. Nah, tadi ini belum masyarakat tadi. Ini bagaimana jika nih, kan ini kan untuk masyarakat nih. Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur dikasih suap, terlanjur dikasih sesuatu tadi. Sudah menerima. Iya. Oke. Nah, ini kan untuk masyarakat sekali lagi ya, silahkan ke WBS boleh, ke lapor SP4 juga ada, atau langsung datang ke kantor kami, siap kami layani. Tapi ke UPG di unit sendiri ada. Nah, UPG ini tadi juga melayani bagi SKPD yang terlanjur. Nah, yang terlanjur menerima. Gimana caranya? Silahkan dilaporkan. Karena untuk PIC-nya, UPG-nya yang ada di kabupaten itu ada di kami. Nah, laporannya gimana? Karena ingat,
dalam dalam rentan waktu 30 hari setelah itu barang diterima tidak dilaporkan dan itu melanggar hukum, maka dia kena undang-undang korupsi, aturan tentang korupsi. Jangka waktu 30 hari. 30 hari. Maka bagi, nah, ini kan tadi masyarakat silakan mengadu. Untuk yang SKPD silakan juga mengadu kalau menerima. Nah, laporkan ke kami. Cara melaporkannya kemana? Gimana caranya? Kan gitu prosedurnya. Sama dengan melaporkan tadi. Satu, identitasnya, kemudian kronologisnya, dia diberikan dalam rangka apa, uangnya kalau dikasihkan dalam bentuk duitnya berapa, nanti kami teruskan ke KPK. Jadi bisa langsung ke KPK, bisa langsung ke UPG-nya ke inspektorat juga bisa. Nanti dari situ kita kirimkan nih. Kita masukkan ke dalam sistem. Nanti ada nih adminnya. Kebetulan untuk hari ini, untuk saat ini ya, yang kami amanahkan itu Bu Meta untuk admin UPG-nya. Nanti dimasukkan di KTP segala macam, termasuk cantumkan duitnya. Dan tidak membawa duitnya, enggak, duitnya baik. Jadi umpamanya uangnya berapa, umpamanya saya udah terlanjur nih saya dikasih hadiah nih. Saya takut. Nah ini kan sebenarnya integritas itu kan diawali rasa takut. Sama dengan kita ketika bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, maka salah satu iman kita takut ya. Kita takut dengan Tuhan dan takut dengan regulasi kalau itu menjerat kita. Nah dengan rasa takut tadi dia sampaikan kepada kami. Kami input tapi tidak menyerahkan duitnya, tapi hitungan duitnya. Umpamanya nih, saya sudah diberikan pada tanggal sekian ada kegiatan apa ini pelayanan ini dan diberikan uang ucapan terima kasih dikumpulkan sebesar 3 juta rupiah. Nah, kemudian ketika diberikan 3 juta rupiah tadi disampaikan nih, disampaikan 3 juta rupiah gitu ya, disampaikan 3 juta rupiah disampaikan. Nah ini diteruskan ke admin KPK. Paling lama 3 hari kayak ya, 3 hari itu udah dapat balasan nih. Uang ini mau dikemanakan? Apakah mau disetor ke kas negara atau boleh dinikmati atau kembalikan ke ini tinggal tunggu perintah aja. Nah, setelah diperintahkan umpamanya nih silahkan dinikmati ya udah nikmati. Tapi kalau kembalikan kepada yang bersangkutan harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Nah, bukti pengembalian itu umpamanya nih jenengan ngasih ke aku. Dilaporkanlah ke admin KPK. Dibalas, silahkan kembalikan. Karena Anda tidak berhak menerima. Oke, saya kembalikan. Enggak ujuk-ujuk saya kembalikan gitu, sudah selesai masalahnya enggak. Bukti tanda terima saya, bukti dukung, nah evidennya harus ada. Jadi ada foto, ada kwitansi pemberian penyerahan, itu dikembalikan lagi ke kami. Itulah tindak lanjut dari pengadaan. Setelah itu baru dianggap selesai. Berarti tidak sesulit yang mungkin dia pikirkan masyarakat. Sangat mudah berarti. Mudah sebenarnya. Sangat mudah sekali. Negara sudah menyediakan saluran-saluran. Makanya saya agak gimana ya, mau dibantah gimana, namanya media sosial, media nggak bertuan gitu kan. Kalau kita ikut berkomen di situ juga kita ya sama dengan orang bodoh jadinya kita kan ya. Makanya silakan. Nah kesempatan ini yang saya manfaatkan. Nah, silakan diberikan ke masyarakat, diberikan edukasi kepada masyarakat. Jika ada perilaku-perilaku termasuk ya itu tadi kan, bukan hanya gratifikasi, perilaku menyimpang dari aparatur juga ya silahkan. Benar. Nah, kemudian Pak, tadi kan mungkin ada masyarakat mungkin takut melaporkan, mungkin identitasnya mungkin bisa diketahui. Nah, kalau seandainya masyarakat melaporkan, apakah identitasnya dirahasiakan atau bagaimana itu Pak? Selama yang ada hari ini, Om, yang sudah kami tangani, alhamdulillah nggak sampai kemana-mana kok. Itu kan jadi rahasia, ya. Pelapor itu. Ya mohon maaf ya, saya yakin lah integritas pegawai inspektorat. Iya benar. Istilahnya tuh sederhananya nggak ember. benar. Biasanya kan gitu istilahnya ya. Iya. Ember banget nih inspektorat. Insya Allah enggak. Jadi apapun, makanya kalau sudah pilihannya kan CPNS atau mau kerja di inspektorat itu ya memang harus siap dengan siap untuk itu. Integritasnya harus dijaga. Kemudian
Maka saya sering kalau memberikan arahan kepada adik-adik kami itu, pada anak-anak itu kan, saya jangankan dengan orang tua atau apa, dengan temanmu, dengan pasanganmu sendiri di rumah itu nggak pernah. Saya juga gitu di rumah, saya nggak pernah cerita masalah pekerjaan di rumah, karena saya berpikir kalau untuk di rumah ini urusan rumah tangga ya, saya cerita dengan istri ya, gimana cara membesarkan anak, gimana nyari tambahan ekonomi buat bisa dapur ngepul, nggak ada masalah, cuman itu doang. Kalau masalah pekerjaan, insya Allah saya nggak, selama yang pernah kami lakukan, kami nggak pernah. Dan itu saya tularkan dengan teman-teman saya di kantor, termasuk ke bawahan saya. Nah, Oke, itu warga Kabupaten Batanghari yang jelas sangat mudah, dan warga yang ingin melaporkan adanya indikasi gratifikasi, silakan datang langsung ke Inspektorat Kabupaten Batanghari. Dan bagi pelayanan publik yang merasa menerima dari kabupaten, juga difasilitasi untuk segera melapor. Segera melapor, ya itu tadi 1 kali 24 jam, Pak. ya kalau bisa secepatnya, jangan Secepatnya lewat ya. dari 10 Jangan hari lewat dari lah. 10 hari, oke. Iya. Semakin cepat semakin baik untuk melaporkan hal tersebut. Nah, Inspektorat Kabupaten Batanghari telah menyiapkan UPG tadi, Pak ya. Ya, ada unit pengendali pengendalian gratifikasi. gratifikasi. Silakan bagi mungkin masyarakat dan bagi pelayan publik yang merasa hal tersebut dan masih bingung apakah ini gratifikasi atau tidak, silakan datang langsung ke Iya, oh ya, pasti dianalisa nanti. Iya. Nanti kan ada nilainya, wah ini cuma nilainya 100.000, nggak masuk lah, ya oke lah. Itu siap konsultasi juga, betul? Siap. Sangat siap sekali. Dan izin tambahan, inspektorat itu bukan hanya memberikan advis itu aja ya, tapi consulting. Jadi makanya tadi paradigma inspektorat hari ini beda dengan inspektorat sebelumnya. Iya. Ya, karena kan tuntutan masyarakat besar nih terhadap lembaga pemerintah, termasuk kami. Makanya ada apa-apa dikit, inspektorat, di mana peran inspektorat, di mana peran inspektorat. Nah itu tadi. Dan kami terus terang aja, Om, mohon jangan takut untuk melaporkan. Yang jadi persoalan hari ini, yang sering kami jadi problem di dalam penanganan kelanjutannya adalah dia ngomong di medsos. Begitu kami panggil untuk klarifikasi, nggak berani ngomong. Lu nanti malah kami dituntut jadinya, kan gitu. Tapi yakinlah kerahasiaan pelapor itu ada pada kami. Dan kami insya Allah itu tidak akan tanu lah. Kecuali memang tapi ya rasanya enggak lah. Tidak akan keluar, karena yang sudah nih fine-fine aja, nggak ada yang keluar. Nah makanya pertanyaan, apakah ada? Ada. Tapi kan nggak perlu kami publis. Iya, benar. Nah gitu. Tapi di pelayanan publik sendiri, di unit pengendali gratifikasi KPK ada nih. Oh, Batanghari rajin melaporkan. Termasuk ketika kami ngasih hadiah. Saya pernah dapat tuh. Saya pernah dapat ada salah satu seminar. Saya dapat kebetulan waktu itu saya bukan di Batanghari, saya dinas di tempat lain, di kabupaten lain. Saya dapat ini apa namanya, bingkisan. Ya, hadiah itu. Iya, bingkisan batik itu. Ternyata batik ini saya pikir harganya lumayan nih. Kayak suta itu kan mahal itu ya. Nah itu tadi saya laporkan. Ternyata dibalas, silakan dinikmati ya wis. Pak jahit, ada bajunya tuh. Rezeki baju batik ya, batik Jambi. Itu. Jadi punya rezeki kita itu. Punya rezeki kita. Makanya silakan, sekali lagi Om. Jangan takut untuk melapor. Karena melapor itulah bukan hanya menolong kepada orang yang mau tertipu, tapi menolong orang yang akan menipu. Nah, filosofinya kan gitu. Kenapa kok kita nolong orang nak nipu? Masa kita nolong orang nak nipu? Karena kita mencegah dia berbuat dosa. Iya, nah, kan itu. Iya, benar. Nah, itu bagian dari kita. Nah, itu kalau dalam guru ngaji saya ngajarkan ya. Sekali lagi mohon maaf itu. Semua agama mengajarkan hal tersebut. Mungkin sudah masuk ke ini sesi terakhir ini, Pak. Sudah mulai di ujung pembicaraan kita. Mungkin satu kata atau satu kalimat closing statement dari Pak. Apa pesan Pak Inspektur terhadap warga Kabupaten Batanghari ataupun pelayanan publik? Mungkin ada pesan dan kesan yang akan disampaikan, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi pesan saya untuk masyarakat Batanghari, saya harapkan itu tadi yang saya sampaikan, jangan takut untuk melapor, karena yakinlah bahwa kerahasiaan pelapor itu menjadi tanggung jawab kami. Kemudian untuk SKPD, nggak apa-apa kalian kalau memang kita menolak, tolak sebisa mungkin ditolak.
Kalau memang harus menerima, silahkan laporkan ke kami. Dan kami akan membantu memfasilitasi, bukan menjadikan itu boleh dinikmati atau tidak, tapi setidaknya ini saluran yang bisa kami berikan, sehingga ketika yang diberikan itu hadiah itu tadi menjadi itu hak Anda untuk dinikmati, insya Allah akan terjaga dari hal-hal tuntutan hukum. Jadi kuncinya untuk masyarakat jangan takut melapor, untuk pemberi layanan juga jangan takut melapor. Takutlah ketika Anda dilaporkan. Nah, iya benar-benar. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiba di ujung acara kita kali ini dan intinya jangan takut melapor, Pak ya. Itu yang hal yang kita kata kunci yang kita pegang hari ini. Jangan takut melapor dan jangan takut datang ke inspektorat. Semua akan difasilitasi. Oke. Rasanya sudah di ujung acara kita, Pak. Terima kasih banyak sudah datang ke podcast Tempoyak, Pak. Tempat obrolan halayak, Pak De Rokim yang bisa terbagikan. Mungkin kesempatan lain ada kita berbicara lebih panjang lagi dan kita akan mengupas lebih dalam lagi terkait gratifikasi tersebut. Oke, warga Kabupaten Batanghari, sampai di ujung acara kita hari ini dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.